Bung Rian Hidayat. Ini bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ini senior-senior saya semua, ini guru saya, ini semua yang ada di depan sini. Sebenarnya ini grogi. Lebih baik bicara depan 100 dewan daripada beliau-beliau ini. Kalau yang di DPRD Provinsi Banten itu dewan, kalau ini dewa. N-nya dihilangkan. Izin Prof Bakir, ini Prof Bakir dosen saya di ilmu politik di FISIP, ini Bang Andi Saprani, Bang Jajen, Bang Fahru. Bang Fahru ini dulu yang ngisi NDP waktu saya LK1. Luar biasa ini. Saya nggak tahu nih, agak gemeter ini Bang saya ngomong Bang. Makasih Bang Amor. Ini juga Amor yang dulu mungut saya. Dulu saya tinggal di Masjid Fatullah. Kurang lebih sebulan dulu tinggal di Masjid Fatullah. Tapi Amor yang ngajak sering keliling-keliling dari sekret ke sekret. Alhamdulillah bisa hidup. Ya Amor ya. Makasih Pak Amor. Kemudian juga Nitum Dani, Kak Ana, Bang Dirga. Kita belum sempat kenalan Bang ini. Salam kenal Bang Dirga. Nitum Dani. Juga sosok yang saya kagumi ketika pertama kali ke Ciputat, Bang. Kalau politisi nggak apa-apa Bang, ya gini Bang ya. Jadi ada olah-olahnya dikit gitu loh Bang. Kalau senior-senior tadi Prof Komar, ya kan, Prof Bakir, ya kan. Saya dari dulu melihat beliau begitu, nggak berubah gitu kan. Tapi saya izin agak berbeda sedikit ini Prof. Ini Tum Dani juga sama, sosok yang dari awal ketika dulu pertama kali masuk di kampus UIN, masuk HMI karena terjebak juga masuk HMI-nya. Ngelihat Tum Dani itu dewa juga. Sampai sekarang ternyata lebih dewa lagi gitu kan. Yang selalu konsisten mengelola jaring-jaring intelektual di Ciputat khususnya. Teman-teman, kawan-kawan sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terbiasa turun masyarakat tuh begitu, Bang. Kata-katanya itu merakyat bener gitu loh, Bang. Jadi saya pertama kali masuk Ciputat itu ada senior yang doktrin saya bilang kalau ada 3 epicentrum intelektual di dunia. Ya, di dunia. Yang pertama itu Chicago, ya kan, sebagai barat gitu kan, simbol. Kemudian Kairo. Yang ketiga Ciputat. 3C. Ini kan Inggris kan, makanya Chicago, ya kan, Kairo, Ciputat. Jadi 3 peradaban dunia intelektual yang terbesar itu ada salah satunya di Ciputat, dan saya sangat berbangga, teman-teman wajib berbangga ini karena kita berada di salah satu epicentrum intelektual terbesar di dunia. Jadi kalau bicara tentang Ciputat itu nggak akan ada habisnya. Ciputat itu menurut saya sangat posesif. Agak susah keluar dari Ciputat kalau tidak pakai jurus-jurus tertentu. Jadi kalau saya sering diskusi sama Bang Adi Pray itu, kalau kata dia, Rian kalau kamu biasa-biasa saja, katanya jurus-jurusnya nggak akan bisa keluar dari Ciputat katanya. Jadi jurusnya itu harus agak kanan kiri, depan belakang, atas bawah gitu. Nah ini baru jurus dari salah satu senior. Nah dari Bang Andi Saprani ini saya melihat terus dari dulu, kapan saya bisa belajar jurus dari beliau ini supaya jurusnya bisa internasional juga gitu loh kan. Jadi kalau kita bicara Ciputat nggak akan ada habisnya. Nah kemudian mazhab ini kan isi makan Bang ya, betul Bang ya. Saya tadi baca-baca dikit biar ada kelihatan anak-anak materi pesantren lagi gitu Bang. Jadi tolong dikonfirmasi Bang, diverifikasi lagi kalau saya ngomong, saya khawatir salah. Ada yang nggak strip, Pak? Zahabaya sahabu ishab kan. Jadi asal katanya pergi kan. Jadi kalau mazhab itu tempat tujuan, tempat kita melangkah, berorientasi. Jadi kalau mazhab Ciputat ini sebenarnya mestinya mazhab Ciputat ini dia tidak diam, tapi berkeliaran, berkelana. Sebagaimana pikiran kita yang selalu kita rawat untuk berkelana, ya kan mazhab Ciputat ini mestinya begitu. Jadi tidak hanya didiskusinya di Ciputat saja Pak Amor. Kita bawa ya kan ke Serang, Banten. Iya kan? Jadi Ciputat ini sebagai kampanye. Jadi kita bawa ke Jakarta, ke gedung DPR supaya orang tahu apa pikirannya anak-anak Ciputat ini gitu loh kan. Jangan sampai mazhab Ciputat ini tempat nongkrong saja, bukan. Tapi tempat berpikir yang pikirannya itu menembus cakrawala yang pernah dipikirkan orang-orang sebelumnya gitu kan.
Jadi besar sebenarnya cita-cita mazhab Ciputat ini, dan saya insya Allah siap membersamai Pak Amor. Tadi kata Pak Amor katanya, boleh, siap. Kita siap, pokoknya kita siap diperintah kalau di Ciputat ini. Nah, jadi mazhab Ciputat ini tentu suatu tempat di mana yang saya merasa bahwa saya bisa bermimpi apapun, bercita-cita apapun, bebas, itu hanya ada di Ciputat. Dan di tempat-tempat lain itu ekosistemnya itu tidak mendukung. Karena di sini apa? Orang diskusi apapun ada. Dari yang paling kanan sampai yang paling kiri, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, semuanya ada. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, khususnya teman-teman mahasiswa ini. Jadi manfaatkan betul forum-forum yang ada di Ciputat itu untuk kemudian menggajok apa yang menjadi potensi kita. Sehingga aktivisme itu tidak hanya pada tataran yang bersifat parsial, tapi aktivisme tadi yang disebut oleh Prof. Komar tadi, dia universal. Jadi pandangannya itu luas, tidak hanya melihat oh ini PMI, oh ini HMI, oh ini IMM. Itu bagian dari pergerakan, wadah pergerakan. Wadah untuk kita berproses. Tapi intelektualisasinya itu tidak boleh hanya bersifat parsial, tapi dia harus menembus batas-batas organisasi. Nah, Ciputat yang saya kenal, Ciputat yang saya tahu begitu dengan heterogenesinya. Nah, singkatnya, karena mau buka, ada 4 hal yang saya banyak pelajari di Ciputat ini yang itu kemudian menumbuhkan saya menjadi pribadi atau aktivis yang insya Allah mau ada isi kantong ataupun kosong tetap bergerak. Ada 4 hal yang menjadi motivasi saya sehingga saya apapun yang terjadi udah jalan aja terus, bergerak aja terus. Jadi jangan pernah berpikir nanti di depan bakal ada atau enggak. Tapi pikirkan aja kamu bisa jalan nggak hari ini gitu. Ada 4 hal. Yang pertama, dari dulu ada yang namanya proses ideologisasi. Saya ingin terus menumbuhkan cara pandang saya itu untuk melihat dunia ini terus berkembang, tidak pakem. Dia tidak berhenti. Jadi kita punya keyakinan tentang perjalanan hidup kita, itu dia harus luas. Keyakinan tetap ditancapkan, prinsip tetap kita harus punya. Tapi keluasan dalam pergaulan, keluasan dalam melihat perbedaan, dalam menanggapi perbedaan, itu mesti betul-betul hadir di dalam diri kita. Nah, kebanyakan di Ciputat, saya agak autokritik buat kita juga, ketika sudah punya satu pandangan tertentu, jadi seolah-olah itu tidak bisa masuk gitu. Oh ini cara pandangnya NU banget nih, oh ini Muhammadiyah banget nih, oh ini HTI banget nih, ini PKI banget nih. Sehingga kita tidak punya satu forum, tidak punya satu diskursus yang itu memungkinkan kita untuk bertemu secara pikiran, untuk bertemu secara pemahaman. Nah, itu mesti kita galakan dan mudah-mudahan mazhab Ciputat hari ini bisa mewadah itu gitu loh. Jadi yang isinya bukan cuma HMI atau kami, tapi juga ada teman-teman dari PMI, teman-teman dari IMM, dari kami dan seterusnya. Sehingga wajah keberagaman itu betul-betul hadir di mazhab Ciputat ini. Nah, itu pertama, ada proses ideologisasi tadi. Yang kedua, ada proses yang namanya tentu intelektualisasi. Jadi apapun. Nah, kebanyakan kita kalau di dalam Islam itu kan ada ayat qauliyah, satu lagi ayat apa? Ayat kauniyah. Nah, ayat kauliyah itu Al-Quran. Akan dalil-dalil yang turun dari langit itu bisa kita baca kapanpun. Tapi ayat kauniyah ini seringkali kita lupakan. Barat itu bisa maju, Eropa itu bisa maju, itu karena mereka lebih banyak mengkaji ayat kauniyah, fokus. Sedangkan kita disuruh, kamu pokoknya harus baca Yasin 1000 kali. Seminggu baca Yasin 1000 kali. Kapan baca buku yang lain gitu? Kapan mengkaji yang lain? Bukan tidak boleh. Tapi fokus kita mesti beragam. Tidak bisa umat Islam itu hanya didoktrin untuk bagaimana mereka hanya baca Quran. Tapi lebih daripada itu, tanggung jawab terbesar itu adalah setelah membaca Al-Quran. Umat Islam itu tanggung jawab terbesarnya itu bukan ketika sholat, tapi setelah sholat. Jadi ada kadang-kadang Tum Dani, kalau kita ini setelah assalamualaikum merasa soleh, padahal salah.
Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, itulah sesungguhnya kamu muslim atau bukan, benar-benar beriman atau tidak, itu ditunjukkan setelah assalamualaikum tadi, bukan ketika sholat. Kalau ketika sholat kemudian kita merasa beriman, ketika sholat ketika kita merasa berislam, maka itu adalah kekeliruan yang paling fatal yang pernah dimiliki oleh seorang muslim. Makanya tugas terbesar seorang muslim itu adalah setelah sholat, setelah baca Al-Quran, setelah bersyahadat. Nah, ayat-ayat kauniyah ini tadi itu perlu diperdalam, perlu dikaji lebih luas. Jadi ini bagian dari kita membaca ayat kauniyah. Karena kalau kita tadarus itu nanti ada waktunya. Mungkin Tumdani ada momen tertentu kalau bicara tadarus ini gitu kan. Nah, yang ketiga yang mesti ini kan kita aktivisme. Kita tuh mesti punya yang namanya skill, keterampilan. Jadi banyak kita yang kadang-kadang serba nanggung. Ini aktivisnya kadang pengen jadi karyawan juga gitu kan. Atau ini guru tapi kok nggak fokus jadi guru gitu. Ini wartawan kok kadang-kadang nyambi jadi kerjaan-kerjaan yang lain. Akhirnya kita posisi nanggung. Nah, makanya yang paling mahal hari ini adalah spesialisasi. Dokter umum itu nggak jauh lebih lebih murah daripada dokter spesialis. Udah aja nih. Ya lanjut tipis lah. Nah, itu yang ketiga. Itu kita mesti punya spesialisasi, skill, keterampilan harus kita asah. Nah, yang keempat, kita punya jaring-jaring sosial. Kita harus punya relasi sosial. Jangan sampai kita hanya merasa besar di Ciputat, tapi mohon maaf, orang dari luar nggak melihat itu sebagai satu prestasi. Tapi mereka melihat itu sebagai ya suatu diskursus aja. Nah, saya besar harapan saya, ya kan, karena kita ini mesti menjadi Khausan Fikri, kalau kata Ali Syariati itu. Jadi intelektual yang tercerahkan dan mencerahkan, yang membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya masyarakat Ciputat saja, tapi masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan seperti Ali Khomeini itu, dia bisa sanggup menginspirasi seluruh dunia. Dan mudah-mudahan kita doakan kita bisa meneladani semangat Ali Khomeini, Ali Syariati, termasuk kalau saya secara pribadi Ahmadinejad. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.